bikin indoor plant, tanaman di dalam rumah. Jadi ini suasananya tanaman yang ada di dalam rumah. Ini penuh dengan lidah mertua. Kenapa lidah mertua? Lidah mertua itu tanaman yang paling gampang kerawatnya, terus fungsinya banyak. Dia bisa mengisap debu, ngilangin bau. Nah, jadi banyak sekali tanaman lidah mertua. Nah, di posisinya kita. Kadaka nggak ditempel ke dinding, biasanya kan kadaka ditempel ke dinding. Ini saya tanam di pot. Terus ini ada tanaman ditaruh di atas guci. Saya nggak selalu tahu tanaman-tanaman ini nama-namanya. Kalau ini sirih gading ditaruh di guci. Sebentar. Nah, ini tanaman palem. Palem cenderung cenderung bandel, bisa awet. Saya bisa taruh luar, bisa taruh dalam. Sirih gading juga didiemin menjuntai gini. Dia ditaruh di atas. Ini juga palem. Nah, kalau lihat di sudut sana juga palem. Ini banyak ini di pinggir-pinggir jalan, ditaruh di pot aja. Ini kadaka. Nah, rata-rata potnya pakai porcelain. Saya koleksi memang ya. Lili. Nah, ini ada pot besar. Ini sebenarnya palem kipas. Tapi di bawahnya di setiap tanaman selalu ada lampu buat pengganti cahaya matahari. Di bawahnya sini juga ada tanaman. Di bawah meja ada guci, porcelain. Ini memang saya koleksi juga, tapi saya juga jual juga porcelain.
Ini adalah tanaman-tanaman yang bisa ditaruh di dalam rumah. Jadi rimbun, jadi rindang gitu. Tuh, lihat ya gitu. Nah, ini ada lorong. Lorong ini saya manfaatin buat lidah mertua. Sebelumnya ada kamar mandi kecil. Kamar mandinya pun taruhnya ada lidah mertua di bawah. Buku koleksi lama, kasih wallpaper sebagian, lukisan. Nah, di sebelah kiri ini ada tembok, banyak foto-foto, tapi saya manfaatin buat lidah mertua, deretin gini. Okay. Nah, ini sebagai pengganti cahayanya juga saya taruh lampu di sini. Kalau dilihat dari sini gini, kalau seandainya lampunya mati, kalau malam mati, dia akan tetap begini. Sini lidah mertua adalah tanaman yang paling aman ditaruh di dalam rumah, dan nyiramnya nggak perlu sering, seminggu sekali juga boleh. Sini tuh, masuk ke sini. Di sebelah sini ini guci, ada pot di atas guci. Ini sekali lagi saya taruh palem juga. Terus ini di atas pot, di atas guci ada pot. Banyak. Ini tanaman gantung. Tuh. Ini pot, di dalam pot ada kadaka, sirih gading. Jadi kalau banyak yang tanya jenis tanaman apa, saya nggak terlalu hafal dengan nama-namanya, tapi memang banyak sekali lidah mertua di sini. Karena memang paling aman, paling gampang perawatannya. Kayak gini monstera kecil. Tuh. Ini malah ada sirih gading, dibikin di pot biasa gitu, tapi dikasih keranjang, jadi dia bisa tinggi gitu. Di sini juga masih. Saya buka sih sebenarnya outdoornya gini nih.
kalau dari sini di luar lebih banyak tanamannya. Terus ada kandang burung, ada suara air. Sana. Bagus banget. Jadi cenderung tanaman-tanaman yang gampang sebenarnya. Hai. Kak, itu kadaka yang udah bertahun-tahun juga. Saya balik lagi ke ini, dia dalam rumah. Ini kalau ngumpul biasanya mejanya di sini. Tuh, selalu ada keramik. Ini koleksinya udah puluhan tahun ya kalau keramik. Tapi kalau tanaman di dalam rumah itu belum. Sebenarnya dari dulu ada tanaman di dalam rumah, tapi nggak banyak. Tapi semenjak pandemi itu jadi banyak banget. Jadi kalau dilihat memang banyak sekali tanamannya. Setiap sudut selalu ada. Sudut sana juga. Ini yang cukup banyak di dapur. Tuh semuanya lidah mertua. Tadinya macem-macem, tapi akhirnya diganti menjadi lidah mertua supaya lebih aman. Kalaupun enggak, itu ada brekele, ada sirih gading, ada janda bolong. Tapi selainnya itu lidah mertua, itu janda bolong. Ini janda bolong juga, ini udah lumayan tinggi. Tuh dia sampai menjuntai. Oh, ini belum saya iniin. Tuh banyak kan. Tuh, ini di dapur. Ini juga lucu nih, tanaman air ini. Kadaka. Tuh, jadi jenis tanaman-tanaman yang memang gampang merawatnya. Jadi bukan tanaman yang kekinian gitu, yang tuh semuanya sih aman gini. Karena memang saya juga koleksi keramik, jadi gini aja. Pintu ke arah belakang. Ini tadinya kosong, tapi saya manfaatin sekarang jadi tempat bisa buat makan di sini. Ini juga tanaman, tapi pakai pot semua. Gampang, tapi yang di daerah sini tetap lidah mertua. Karena gampang rawatnya. Ini mungkin agak butuh ketelatenan karena nyiramnya harus naik-naik. Jadi ini di belakang ini dekat dapur ada apa namanya, godong sirih. Nah, buat
perempuan-perempuan. Saya pernah lah dulu ngupas tentang manfaat daun sirih, dan sekarang ini makin panjang, gede-gede. Ini bagus manfaatnya, terutama buat remaja putri, buat perempuan-perempuan. Daunnya bisa direbus, bisa buat diminum atau dibuat cebok. Tinggi karena sudah bertahun-tahun. Oke. Jadi suasana di belakang rumah itu ada, bukan teras, ini cuma penghubung aja. Ini tanaman-tanaman yang ada di dalam rumah. Masih ada ini. Lebih gitu. Lebih ke gitu. Nah, tadi suasana dapur, tanamannya. Hai Unet semuanya, dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Banyak sekali yang nanya ke saya, karena di rumah banyak tanaman. Kenapa banyak tanaman? Terus sejak kapan saya mulai taruh tanaman di dalam rumah? Gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat di luar rumah kan memang banyak sekali tanaman. Dulu sih waktu sebelum pandemi di rumah memang ada pot-pot di ujung-ujung tuh selalu ada ya tanaman kayak palem gitu, saya taruh di ujung-ujung. Jadi nggak setiap, nggak ya cuma di corner di ujung-ujung aja. Jadi nggak di setiap tempat gitu ada gitu. Memang sejak pas pandemi itu saya kan nggak kerja berbulan-bulan, artinya aktivitas di rumah menjadi banyak. Di rumah itu menjadi segala macam menjadi diperhatikan, mulai bersih itu otomatis karena ngerjain sendiri jadinya lebih detail lah ya. Sama ini yang mungkin ini jadi nggak pernah kepegang, mungkin saya kerjain menjadi karena dikerjain sendiri menjadi lebih detail. Oh ini tempatnya di sini, terus mindahin ruangan ini yang tadinya ini diginiin, terus nyusun apa lagi tempat apa segala macam. Terus mulailah saya awalnya itu ya, oh ya kan saya punya online, saya itu online yang memang menjual baju muslim, sajadah gitu. Karena terus waktu pandemi itu saya bikin channel YouTube yang
saya bikin diary supaya ada kegiatan apa aja waktu saya kerjain pas di pandemi itu. Jadi saya ngerjain hal-hal yang di rumah, berbagi hal-hal yang bisa dikerjain di rumah, mulai dari masak, mulai dari ngasih manfaat kayak tadi tuh ada daun sirih, manfaatnya buat apa, buat ibu-ibu, buat remaja putri. Mungkin saya agak kuno ya, cenderung kuno karena mama dulu ngajarin gitu, tapi itu manfaatnya baik, jadi saya share yang gimana caranya punya bahan makanan minim tapi itu bisa dimakan jadi serumah gitu. Jadi semenjak saya punya channel YouTube, menjadi kegiatan di rumah saya menjadi terlihat semua. Artinya ini apa yang nempel di rumah saya jadi kelihatan. Piring saya, gelas saya, hiasan dinding, sampai jadi ketahuan lah saya koleksi misalnya piring, perabotan semua yang biru putih. Semuanya kayak cangkir, gelas, semuanya pokoknya perintilan lah, semuanya di tembok-tembok apa semua. Jadi kelihatan, isi rumah jadi kelihatan karena semua kegiatan dilakukan di rumah. Pernah lah waktu itu ada yang nanya, tolong dong koleksi biru putihnya gitu. Jadi koleksi biru putih yang memang saya kumpulin mungkin lebih umurnya lebih tua dari Kevin 18 tahun, mungkin udah ya 23 tahun lah saya ngumpulin itu juga langsung kan, saya ngumpulin dikit-dikit, mulai alat rumah tangga, pecah belah, barang pecah belah itu kayak piring, terus tempat lauk, terus cangkir gitu lah. Saya kumpulin itu sampai piring-piring dinding, terus pot-pot, guci gitu. Jadi semua saya jadi menjadi kelihatan gitu, biru sampai identik tuh, sampai semuanya kalau biru putih gitu. Kalau ke tempat unit nih biru putih, sampai anak-anak saya pernah waktu itu ada ada table manner apa karena biru putih ini pasti si unit yang ini punya si anak-anak gitu, sampai hafal gitu. Karena itu jadi online saya menjadi menjual barang-barang porcelain blue white, artinya porcelain keramik pot yang biru putih, yang seperti koleksi saya sendiri. Di banyak yang di luar kota itu juga pengen, tapi susah mungkin nyarinya. Tapi kalau misalnya di online gitu bisa gitu. Jadi saya pas jual itu gimana caranya ya saya supaya kasih tahu orang bahwa adanya tuh kayak gini-gini barangnya. Akhirnya saya ngakalin juga gimana caranya ya. Akhirnya mulai saya dari dapur lah waktu itu, bikin rak, terus gimana caranya ngurangin AC. Saya kurangin AC itu, jendela yang di belakang tuh biasanya tutup semua, kita pakai AC. Tapi sejak saya pakai rak itu saya buka, saya nggak pakai AC, saya pakai kawat nyamuk dulu, baru saya bikin rak, terus baru saya display itu semuanya, koleksi saya. Saya kasih tanaman, ini pot ini cantik loh kalau dikasih tanaman ini. Tadinya tanamannya macam-macam, dan saya bukan orang yang kekinian, yang maksudnya yang sekarang kan banyak banget nih yang seneng banget sih saya lihatnya, seneng orang-orang pada suka sama tanaman, tapi tanamannya mahal-mahal gitu. Nah saya nggak gitu, kalau saya tuh yang penting hijau gitu. Nah ada tanaman yang paling aman itu lidah mertua, kadaka, yang bandel-bandel gitu, maksudnya yang bisa ditaruh di mana aja, terus siramnya nggak harus setiap hari gitu, bisa 3 hari 5 hari sekali gitu bisa gitu. Nah itu saya tadinya tuh macam-macam tuh, sirih gading apa segala macam tuh, tapi pas udah semakin kesini karena saya juga semenjak ini saya punya program acara televisi yang setiap minggu juga harus tayang, jadi harus ada taping dan lain-lain. Itu menjadi kegiatan saya menjadi padat lagi. Selain ngisi acara di televisi ini, masih banyak kegiatan lain gitu. Ya memang belum berani terima off air yang jumlah ininya terlalu banyak. Jadi saya memilih untuk saya kerjain televisi. Kegiatan saya padat, saya akhirnya mengurangi jenis tanaman yang sulit. Artinya gini,
Yang paling gampang kan lidah mertua. Lidah mertua itu nyiramnya 3-4 hari atau seminggu masih oke gitu. Akhirnya selama-lama semakin banyak yang tinggi-tinggi itu saya kasih lidah mertua. Karena apa? Yang berani naik yang sampai tinggi itu cuma saya. Saya bisa naik-naik, saya tuh selalu pakai tangga. Saya pakai tangga, bawa apa namanya siraman gitu, terus saya semprot-semprot gitu. Jadi saya lakuin sendiri. Kalau ditanya vitaminnya apa gitu, saya nggak pakai vitamin. Saya kayak orang zaman dulu aja gitu ngerjainnya, cuman disiram, perhatiin. Memang sering saya ajak ngobrol gitu, misalnya kayak gini, aduh misalnya gini ya, misalnya itu, aduh ini kamu ini ya yang betah ya di sini, gini ya, yang betah ya di sini, gitu, macam-macam. Tumbuhnya yang bagus dong, gini ya, gitu yang bagus, gitu. Kadang-kadang memang saya elap daunnya gitu, tapi tidak ada tambahan yang vitamin ini dan itu, vitaminnya kasih sayang kali ya. Jadi tidak ada pohon yang kekinian, semua tanaman bisa. Jadi kalau ditanya misalnya nyiramnya gimana, nyiramnya memang mesti telaten, memang saya kerjain sendiri gitu loh. Terus nanya lagi, wah itu nanti basah, semua hal pasti ada konsekuensinya. Kalau basah ya dipel, ya kan? Jadi kalau misalnya ini memang saya lumayan telaten. Teman-teman saya bilang gitu, gila banget lo nyiram segitu banyaknya gitu. Lu jangan naik-naik gitu. Anak-anak saya juga khawatir sih sebenarnya kalau saya sampai naik ketinggian terus saya harus nyiram tuh tanaman yang terutama yang digantung-gantung tuh kan kadang mesti hati-hati. Akhirnya saya lebih hati-hati dan saya mulai mengurangi tanaman yang sulit. Artinya saya lebih banyak tanaman yang lebih bandel dan yang gampang perawatannya. Jadi kalau ditanya ini buat apa, saya seneng aja. Apalagi kalau lihat di Pinterest, lihat di mana ya, apa segala macam. Kan seneng lihat rumah-rumahnya orang-orang ini banyak banget, ijo-ijo banget gitu. Seneng gitu. Jadi kalau yang buat yang seneng tanaman, boleh-boleh aja di kamar mandi ditaruh lidah mertua atau sirih gading. Kamar mandi saya juga gitu. Kamar mandi saya itu penuh juga tanaman. Ada lidah mertua, ada sirih gading, terus ada paling banyak sih lidah mertua sih. Terus ada yang stekan gitu. Tapi intinya itulah buat nyenengin hati, ningkatin imun. Jadi itu saja share saya tentang tanaman yang ada di dalam rumah saya. Jadi mesti telaten, memang mesti kalau bisa dikerjain sendiri lebih menyenangkan karena ada kayak lebih intimate gitu sama tanaman gitu loh. Kita tahu mana ini apa segala macam. Kalau misalnya ini emang ada daun yang kuning apa segala macam mesti digunting ya memang iya. Ya itu proses tumbuh. Kadang dia tumbuh, kadang dia pergi. Gitu sama seperti hidup kita juga kayak gitu. Itu sharing dari saya hari ini tentang tanaman yang ada di dalam rumah. Jadi buat yang memulai gak harus sepenuh rumah saya, tapi boleh di sudut-sudut bagian rumah dikasih untuk bikin adem, untuk mempercantik rumah. Gitu aja deh. Salam sehat selalu dari saya. Stay safe, stay healthy.